Ya, misalnya kita masih membahas mengenai seperti apa status calon tunggal Kapolri ini yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Nah, pertanyaannya kalau sekarang itu kan adalah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kita tahu kemarin juga dari Komisi 3 DPR sudah secara aklamasi menyatakan bahwa setuju dengan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Nah, sekarang diserahkan ke paripurna. Nah, ini kalau misalnya paripurna meloloskan, ini apa yang akan terjadi? Pak Adrianus dulu. Ya, kemarin kami memang membuat lebih pada satu opsi bahwa kalau saja misalnya Komisi 3 menolak, ya, atau Pak Budi Gunawan mundur, maka lebih mudah bagi Presiden untuk kemudian segera keluar dengan alternatif nama, ya, meminta kepada kami untuk segera menggodok dan kemudian sudah ada 8 nama ya yang disebutkan. Ya, begitu. Nah, tetapi begitu kemudian sekarang diterima, apalagi nanti kemudian paripurna menerima, memang berada pada posisi sulit di Presiden. Memang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 2002 maupun juga Perpres 17 yang mengatur tentang kami apa yang akan dilakukan oleh Presiden ketika mendapatkan surat dari DPR. Tidak diatur misalnya apakah lalu Presiden boleh setelah menerima lalu kemudian mendiamkan saja, tidak melantik atau melantik itu tidak diatur. Artinya memang diserahkan pada Presiden dari segi discretion-nya, begitu ya. Nah, kalau misalnya Presiden tidak melantik, maka tentu selain akan menyakitkan saudara Budi Gunawan, juga akan dipertanyakan oleh DPR kan. Tapi kalau dilantik, maka akan timbul persoalan moral hazard, ya, yang lalu tadi dikatakan oleh Mas Agus sebagai apa kata dunia kan begitu ya. Jadi memang berat pada Pak Jokowi sih menurut saya. Gitu. Peluangnya terbesar itu seperti apa? Ya, awalnya memang kita berharap ada itikat baik dari Pak Jokowi untuk segera menarik sebelum ada fit and proper test gitu ya. Ini soal uji kelayakan ini kita juga menilai sebenarnya kenapa sih harus buru-buru gitu ya. Harusnya kan ada komunikasi politik dulu antara DPR atau paling tidak Komisi 3 dengan Presiden. Karena mereka punya cukup waktu kok 20 hari. Kenapa harus terburu-buru gitu. Dan yang kedua, masih layakkah kita sebut itu sebagai uji kepatutan dan kelayakan? Karena ya secara hukum memang tidak ada larangan. Tapi kan kita bicara soal etik di mana orang ada yang ditetapkan sebagai status tersangka gitu. Dan dia akan memimpin sebagai pimpinan tertinggi di institusi penegak hukum. Nah, ini jadi persoalan. Nah, nanti jadi persoalan lagi ketika sudah di paripurna dilantik. Ya. Nah, masalahnya ini kalau kita lihat paripurna dari semalam ini sepertinya KIH aklamasi setuju, kemudian juga koalisi merah putih ini sepertinya mengalir juga dukungan terhadap Budi Gunawan. Hanya Partai Demokrat sepertinya yang keras menolak. Dari kami, tentu saya bukan ahli politik ya, nggak bisa ngomong lain-lain soal tata negara dan tapi kan peluang untuk kemudian disetujui paripurna ini begitu besar. Maksudnya gini, kalau asumsi bahwa akan disetujui, yang menurut saya akan jadi korban adalah Polri. Polri sebagai kuda tunggang, Polri sebagai objek, Polri sebagai bancaan juga nih, begitu ya. Dan kami sebagai komisioner yang bertugas untuk mengembangkan kepolisian itu lalu kasihan gitu ya. Dan prihatin lah dengan situasi ini, sehingga ya kalau bisa ada satu solusi yang terbaik. Nah, solusi itu apa? Saya no comment karena itu di luar ranah kami. Gitu. Mas Agus, bisa nggak kita berharap kalau melihat bahwa sekarang juga anggota Dewan kita sepertinya banyak sekali yang memilih untuk mendukung Budi Gunawan. Iya, entah apa yang dimainkan skenario politik apa yang ada di belakang itu. Peta politiknya memang sudah kelihatan ketika sudah ada surat dari Presiden. Dari beberapa pernyataan teman-teman koalisi di KMP sudah jelas. Saya juga awalnya agak aneh, kenapa? Biasanya kan kritik-kritikan gitu ya, bertarung keras, hanya Demokrat saja. Nah, ini ada sesuatu. Bisa jadi ini bagian dari entah itu namanya transaksi politik, bagian dari investasi ke depan untuk melindungi kader-kader mungkin yang bermasalah. Bisa jadi ini kan hanya sifatnya dugaan saja. Atau bisa jadi memang ada bagian untuk ya ini skenario KMP misalnya untuk mendelegitimasi Jokowi gitu, bisa jadi apa saja bisa dilakukan gitu. Ya bisa jadi apapun, ya namanya analisis politik kan sah-sah saja gitu. Tapi kalau misalnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Adrianus bahwa sebenarnya banyak sekali opsi yang sudah disiapkan. Nah, walaupun opsi paling elok itu kan adalah ketika Budi Gunawan memutuskan untuk mengundurkan diri, mungkin keluar dari bursa calon Kapolri ini. Saya sih agak ragu kalau Pak Budi Gunawan mau mundur, karena ketika ditetapkan sebagai status tersangka saja dia langsung bikin pernyataan bahwa ini mengganggu kewibawaan institusi Polri gitu. Dan juga ini merupakan pembunuhan karakter. Nah, itu dia. Maka menurut saya sepertinya tidak ada peluang buat dia secara pribadi mau mengundurkan diri gitu. Saya tidak melihat ada peluang itu. Jadi dia pasti akan maju terus, apalagi sudah dapat legitimasi dari parlemen gitu.
Jadi lagi-lagi sekarang keputusannya ada di Pak Jokowi, apakah dia mau menempatkan Terlepas dari apapun hasil paripurna. apapun hasil paripurna. Tapi kalau dari persetujuan kemarin hasil uji kelayakan paripurna kan hanya ketok palu aja sebenarnya. Nah, kalau misalnya paripurna menyetujui, apa rekomendasi kemudian yang diberikan oleh Kompolnas kepada Presiden? Karena kan sudah menyiapkan beberapa opsi tuh, Pak. Ya saya kira tentu kami memang berada pada posisi sulit juga gitu ya. Komisi sebagai pembantu presiden tentu tidak boleh jauh-jauh dari kebijakan presiden. Namun juga kami kan punya hati nurani ya gitu ya, hati nurani dan juga gimana ya visi juga gitu ya. Maka mungkin kami juga akan secara informal mengatakan kepada Menko Polhukam sebagai ketua dan akan disampaikan kepada presiden agar ya tolong pertimbangkan juga faktor-faktor di mana kalau sampai yang bersangkutan diangkat ya for good ini ya, untuk kebaikan, maka akan timbul moral hazard yang mungkin nggak tertanggungkan. Dan sekali lagi juga perhatikan juga pada situasi ini lalu menjadi concern kami pada situasi pasca kalau dilantik. Oke, kalau misalnya kita bisa sebelum dilantik itu penuh dengan pertimbangan politik. Tapi bagaimana dengan situasi pasca dilantik? Ya, bagaimana nanti ketika misalnya Pak BG yang tersangka memberikan komando ya anti korupsi padahal gitu ya, atau ketika dia membuat satu decision untuk mentersangkakan orang padahal gitu. Baik, jadi berarti Kompolnas ini merekomendasikan agar Presiden tidak melantik. Ya, kami memakai perspektif polisi ya. Sekali lagi kami berusaha untuk disiplin betul bahwa kami tidak masuk pada ranah politik. Kami memakai perspektif kepolisian bahwa kalau leadernya itu bermasalah seperti yang dikatakan Mas Agus, tentu lalu ke bawahnya bermasalah. Karena tadi Polri sebagai organisasi yang semi militer itu kan juga masih memakai pendekatan gaya militer, yakni loyalitas tegak lurus ke atas. Kan? Nah kalau yang diloyalkan itu lalu kemudian ternyata juga tidak terlalu clear dari segi kelayakan ya gimana ya gitu ya. Oke, nah, Pak terakhir nih Pak, 8 nama lain yang sudah disodorkan ini berpotensi, masih ada potensi untuk itu tidak? Untuk kemudian timbul lagi persoalan-persoalan baru. Ya makanya kami katakan dalam surat kami kepada Presiden, kembalilah ke titik nol. Kalau memang asumsi Presiden sudah menolak, sudah akan mengganti orang baru gitu dengan segala mekanismenya. Kembali ke titik nol di mana kami akan mereview 8 orang ini dan kemudian lalu keluar dengan dan biarlah kemudian Presiden keluar dengan 1 nama. Sebab kalau tadi tidak begitu nanti jangan-jangan nanti begitu sudah keluar lagi nama dijegal lagi oleh KPK kan repot lagi kan gitu. Iya, kalau saya sih melihat kita harus pahami bahwa ini adalah bukan persoalan institusi, tapi persoalan pribadi, soal penetapan tersangka ini. Makanya kita berharap seluruh jajaran kepolisian untuk tenang gitu ya, tidak marah bahwa ini seolah-olah jangan sampai masalah. Memicu ada gesekan cicak seperti buaya kasus simulator kemarin gitu ya. Ya kita berharap seperti itu. Nah, harapan yang lain yang sekarang ditunggu oleh publik sebenarnya ada terobosan dari Pak Jokowi. Dia punya ambil keputusan yang mengejutkan, misalnya apakah tidak melantik ataupun apa, dia harus berani mengambil langkah-langkah seperti itu. Karena seperti tadi dibilang oleh Pak Adrianus bahwa ada beberapa pertimbangan yang nantinya berpengaruh pada aparatur kepolisian di level bawah, juga publik secara umum. Maka dia harus berani ambil keputusan juga terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Betul. Baik, terima kasih Mas Agus, terima kasih Pak Adrianus sudah hadir bersama kami di Jurnal Pagi, dan pemirsa kami akan segera kembali saat lagi, tetap di Berita Satu.